Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang subtema 1 pembelajaran 1, yaitu tentang peredaran darahku sehat. Oke, kali ini kakak membacakan narasi tentang Siti, anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termaksud olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Oke teman-teman, narasi kedua yaitu tentang darah sangat penting perannya bagi manusia. Peranan darah diantara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh. Teman, adapun materi pembelajaran IPA yang pertama yaitu tentang peredaran darah. Nah, peredaran darah juga sistem peredaran darah disebut dengan peredaran darah dalam tubuh juga disebut ada dua jenis ya teman-teman. Yang pertama ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah yang besar. Nah, dalam peredaran darah yang kecil ini mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru dalam arteri pulmonois. Nah, dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida atau biasa disebut juga dengan CO2. Nah, dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau disebut juga dengan O2 ini, darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis atau sistem peredaran darah kecil yang sebagai berikut: bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Yang kedua itu teman-teman ada yang namanya sistem peredaran darah besar atau banyak mengandung oksigen O2 ya teman-teman, dan prosesnya itu mulai dari balik kiri, arti besar atau biasa juga disebut dengan aorta atau arteri atau menuju seluruh tubuh dan warna seluruh kanan. Serah ke kanan. Yang pertama yaitu ada yang namanya fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada jantung ya teman-teman. Nah, di mana jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini memompa darah dengan cara berkontraksi dan bereaksi secara bergantian. Nah, sehingga jantung berdenyut, mengandung dan mengempas. Jantung terletak juga dalam rongga dada sebelah kiri. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis. Yang pertama, pembuluh nadi. Pembuluh nadi disebut juga arteri. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Yang kedua itu pembuluh balik. Pembuluh balik disebut juga pena. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida ke seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Yang selanjutnya yaitu fungsi atau peranan dari paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler.
Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya materi pembelajaran bahasa Indonesia. Saya akan membacakan sebuah narasi. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti. Adapun pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Teman-temannya sayang Siti. Siti pandai berpantun karena melalui pantun seseorang dapat mengungkapkan kata hatinya seperti yang telah dilakukan Siti. Apakah pantun itu? Kalian pasti ingin memahami tentang pantun. Jadi Bapak kasih tahu ya, pantun adalah jenis puisi lama yang terdiri dari satu bait, di mana dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua berisi sampiran, baris ketiga dan keempat berisi isi. Adapun jenis-jenis pantun, yaitu yang pertama pantun nasihat, yang kedua pantun jenaka, yang ketiga pantun agama, yang keempat pantun teka-teki, yang kelima pantun nasib, yang keenam pantun perkenalan, dan yang terakhir pantun kiasan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Kalau belum paham, silakan mengulangi materi yang Bapak sampaikan tadi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.